Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Iman hari ini? Sehat kan? Ya, mohon doakan semoga selalu sehat. Amin ya robbal alamin. Oke Iman masih bersama Bu Anu. Nomor baru kan? Di inspirasi pagi kemarin bersama guru yang lain. Nah, di hari Rabu tanggal 22 Juli 2020. Insya Allah setiap pagi kalian akan mendapatkan inspirasi tentang kisah-kisah Rasulullah. Nah, terutama karakternya ya. Kenapa sih karakternya? Karena memang karakter inilah yang ingin kita contoh atau teladani ya. Hari ini Bu Anu nggak sendiri. Kalian tahu hari ini Bu Anu sudah bersama Pak Jumadi. Ya, apa kabarnya Pak Jumadi? Alhamdulillah. Luar biasa Bu Anu, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya Pak Jumadi. Alhamdulillah. Ya, Pak Jumadi hari ini Bu Anu sama Pak Jumadi akan cerita tentang karakter gigi dari Rasulullah. Oke, Pak Jumadi boleh dong cerita dari mana sih Rasulullah bisa kita contoh kegigihannya? Ya. Kita contoh misalkan masa mudanya ya Bu Anu dan Imagnum. Ketika muda, Rasulullah itu mendapatkan gelar yang sangat spektakuler dari kaumnya. Apa coba Bu Anu? Tahu nggak Imagnum? Yaitu ya, yaitu gelarnya As-Shodiq Al-Amin, orang yang jujur dan terpercaya. Ya, ini adalah gelar yang sangat spektakuler. Orang Quraisy mereka memberikannya kepada Nabi Muhammad sebelum beliau menjadi nabi ya. Tentunya Bu Anu ya dan Imagnum, gelar ini tidak mudah didapatkan oleh Nabi Muhammad. Disinilah terjadi perjuangan ya, Nabi Muhammad berjuang ya dengan gigi supaya beliau sebenarnya Nabi Muhammad juga tidak meminta gelar tersebut ya, cuman karena kegigihannya Rasulullah ya berinteraksi dengan masyarakat Mekah, membantu, kemudian menyelesaikan masalah, dan akhirnya orang-orang Mekah sendirilah yang mereka menggelari Muhammad muda dengan As-Shodiq Al-Amin, orang yang jujur dan terpercaya. Begitu Bu Anu, Imagnum. Ya. Biasanya langsung diberikan orang lain, jadi bukan atas saya mau diberi nama kepercayaan yang seperti ya, gimana ya? Ini karena memang Rasulullah memiliki akal yang baik dan bisa dia. Selain itu, kembali dari kisah tadi cerita tentang As-Shodiq Al-Amin ya. Ya. Nah itu kenapa sih bisa dapat seperti itu? Ingin lebih lengkap lagi ceritanya? Ya. Jadi waktu itu usia Rasulullah sekitar 35 tahun ya Bu Anu. Ini usia matang bagi Rasulullah ya, 35 tahun menjelang kenabian ya. Waktu itu terjadi renovasi Ka'bah Bu Anu. Jadi Ka'bah itu akan diperbaiki oleh orang-orang Mekah ya. Dan pas mau penyimpanan batu Hajar Aswad, nah disitulah terjadi pertikaian. Siapa yang paling berhak untuk menyimpan batu Hajar Aswad ini ya. Tiap kabilah merasa bahwa dirinya lah yang paling berhak begitu Bu Anu. Dan disitulah terjadi perselisihan ya, hampir terjadi perang lah Bu Anu ya, Imagnum, hampir terjadi peperangan ya, sudah sampai ini jempol darah ya. Mereka siap berperang demi yang lebih berhak untuk menyimpan batu Hajar Aswad gitu ya. Nah kemudian Bu Anu apa coba yang terjadi selanjutnya ya? Yang terjadi selanjutnya terjadi perang kan ya? Ya alhamdulillah ya, tidak terjadi perang. Mereka sepakat ya akhirnya ya atas usulan ketua mereka, orang yang dituakan, bahwa siapa yang masuk duluan ke pintu Masjidil Haram maka dialah yang berhak untuk memutuskan. Dan Bu Anu tahu kira-kira siapa nih yang masuk ke pintu Masjidil Haram pertama kali gitu ya. Alhamdulillah betul ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala ternyata Rasulullah lah yang pertama kali masuk ke dalam pintu Masjidil Haram. Dan ternyata Bu Anu ya, Rasulullah sebelum dapat gelar As-Shodiq Al-Amin juga dia sudah dikenal oleh masyarakat Mekah. Sehingga ketika yang muncul itu adalah Nabi Muhammad ya,
Maka mereka mengatakan, wah kalau Muhammad yang menyelesaikannya kami ridho ya, kami ridho. Beliau ini adalah orang yang jujur, orang yang terpercaya, begitu Bu Ane. Ya, karena kegigihannya ini ya. Betul. Lihat, lihat, masya Allah ya. Dari hal-hal yang seperti itu kita bisa mencontoh. Ada kisah yang lain ya, Bu Madi. Ya, kisah. Jadi semangat nih dengan kisah yang lain. Ya, kisah selanjutnya tentunya pas ini ya, Bu Ane, pas dakwah ya, karena Rasulullah ini umatnya itu adalah seluruh umat manusia ya, kaumnya itu ya. Nah, pas dakwah Rasulullah diperintahkan dakwah ya untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia ya, dan tentunya perjuangan ini tidak mudah ya. Rasulullah di sini diganggu oleh orang-orang Quraisy ya, diganggu, difitnah, dicaci maki. Bahkan Rasulullah dipanggil dengan gelar-gelar yang terburuk loh Bu Ane ya. Misalkan dipanggil orang gila, dipanggil tukang sihir juga ya. Bahkan saking keselnya orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah yang mendakwahkan Islam, mereka mengusir, bahkan hendak membunuh Rasulullah ya, Magnum, karena kegigihan Rasulullah ini gitu. Ya betul. Betul sekali Bu Ane ya. Bahkan nih Bu Ane ya, Rasulullah itu sempat oleh orang Quraisy itu supaya menghentikan dakwahnya gitu ya. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan ya, waktu itu mereka sudah kehilangan berbagai cara ya. Akhirnya mereka mendatangi pamannya yaitu Abu Thalib ya, untuk mencoba agar Muhammad ini menghentikan dakwahnya ya. Tapi kemudian Nabi Muhammad waktu itu mengatakan, wahai paman ya, seandainya orang Quraisy itu meletakkan matahari di tangan kananku ya, bulan di tangan kiriku, agar aku ini menghentikan dakwah yang diperintahkan Allah ini, maka aku tidak akan menghentikannya sampai Allah memenangkannya atau aku yang mati syahid karenanya. Ini bentuk kegigihan Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan Islam. Begitu Bu Ane. Ya, anak-anak Magnum yang dihormati Allah ya, dari karakter gigih ini kita bisa belajar ya, bahwa sekarang pun kita sedang belajar di rumah, jangan sampai ini membuat kalian menjadi lemah semangat ya. Karena Rasulullah pun ketika diuji dengan berbagai macam ujian ya, difitnah, kemudian dicaci maki, diusir, Rasulullah tetap gigih, tetap berusaha ya, sehingga Rasulullah mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, mudah-mudahan kalian ya, ketika banyak waktu di rumah, manfaatkanlah buat belajar sebanyak mungkin ya. Itu saja ya, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi orang-orang yang hebat. Terima kasih. Terima kasih Pak Jumadi sudah menginspirasi kita semua pagi ini ya. Jazakallahu khairan ya. Pak Jumadi masih ada kan? Ya Bu. Ya, jazakallahu khairan. Ya, amin. Ya, mudah-mudahan kalian juga mengingat ya, apa saja sih yang sudah Rasulullah sampaikan di karakter ini. Nah, itu yang kita contoh ya. Terima kasih Pak Jumadi. Ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi besok. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,